He's coming soon. Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul orang pilihan yang memang mencari Elohim. Ya, orang pilihan Saudara. Orang pilihan itu yang benar-benar mencari Elohim, yang benar-benar mencari dan taat akan Bapa Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Injil Matai atau Matityahu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-14. Demikian Dafar Elohim. Hen Rabim Hakrubim Umatim Hanif Karim, yang artinya sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, masa-masa situasi menjelang akhir zaman itu masa penampian, masa dipilih orang yang benar-benar taat dan setia, konsisten terhadap Dafar Elohim, Saudara. Makanya yang dipanggil itu banyak, tetapi yang dipilih itu sedikit, Saudara. Kalau Saudara bisa sering melihat ada audisi, Saudara. Ada audisi, misalnya kalau di Indonesia ini ada audisi Indonesian Idol, KDI, atau ajang mencari bakat dan sebagainya. Yang ikut itu banyak, Saudara. Ngantri, berjubel, bahkan bisa ribuan, puluhan ribu. Ada orang yang ngantri dari pagi, malam baru dipanggil untuk masuk. Dan itu audisinya hanya sebentar, Saudara. Tetapi orang rela antri. Tapi apakah begitu banyaknya yang dipanggil itu, yang dipilih juga banyak? Tidak. Yang dipilih sedikit, Saudara. Hanya beberapa orang yang bisa masuk, Saudara. Ada orang yang mengikuti tes pekerjaan, misalnya CPNS, yang daftar puluhan ribu, Saudara. Padahal yang dibutuhkan hanya beberapa ratus orang. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dunia sama, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita semuanya pastinya, Saudara, kita semuanya pastinya adalah termasuk orang yang dipanggil oleh Bapak Yahweh, Besem Yeshua Mashiach. Namun pertanyaannya, apakah kita juga termasuk orang yang dipilihnya? Saudara yang dikasih, nah pertanyaan itu jangan dilemparkan kepada orang lain, tetapi lemparkanlah kepada diri sendiri. Saya yakin bahwa kita semua sudah dipanggil oleh Bapa Yahweh, sudah dipanggil oleh Yeshua Mashiach. Tetapi pertanyaannya, Saudara, apakah kita juga termasuk orang-orang yang dipilihnya, Saudara? Padahal sedikit saja orang yang dipilihnya, yang masuk hitungan pilihan. Dan orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang sangat istimewa. Makanya kenapa seringkali kalau kita yel-yel di tempat ini, apa kabarnya? Saudara menjawab, haleluya, luar biasa, yes, wow. Anak Tuhan, artinya kita itu adalah sangat istimewa. Nah, yang istimewa ini yang dipanggil, yang dipilih, Saudara, oleh Bapa Yahweh. Sudah dipanggil, dipilih. Ada seleksi militer atau kepolisian, Saudara. Sekian banyak, nanti dipilih lagi untuk masuk pasukan elit ini, pasukan khusus ini, bahkan ini dipilih lagi, diseleksi. Dan orang yang di atas rata-rata, entah apapun skillnya, IQ-nya, pasti masuk dalam pilihan itu. Nah, begitu juga dengan kita, Saudara. Bisa nggak kita ini masuk menjadi orang pilihan? Kitab suci mengajarkan beberapa hal. Contoh, Saudara, beberapa hal di kitab suci diajarkan orang yang dipanggil banyak, tetapi yang dipilih hanya sedikit oleh Yeshua Mashiach. Contoh yang pertama, Saudara, yaitu adalah orang yang hadir saat Yeshua ada di bukit. Berapa orang? 5.000 orang, Saudara. 5.000 orang itu bukan orang yang sedikit, Saudara. Begitu banyaknya. Seandainya itu terjadi di dunia zaman sekarang, orang memiliki gereja dengan jemaat 5.000 itu sudah termasuk
gereja yang sangat besar karena jemaatnya 5.000-an, saudara. Itu baru laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Bagaimana apa enggak begitu luar biasanya, saudara. Coba sekarang kalau ada gembala memiliki kehilat jemaat yang begitu banyak, apa enggak luar biasa, saudara? Nah, sekian banyaknya orang, saudara, yang dikasih. Apakah 5.000 orang yang panggilan datang tadi untuk ikut ibadah dalam hadirat Tuhan semuanya pasti dipilih? Pasti belum tentu, saudara. Kenapa? Karena dari sekian banyak ribu orang yang termasuk datang kepada Yesua, ada beberapa orang yang datang karena banyak hal dan banyak faktor. Misalnya contohnya adalah orang datang karena melihat mujizatnya. Berapa banyak kalau ada tempat yang mengadakan mujizat luar biasa, wah, orang berbondong-bondong. Sehingga jangan heran kalau ada KKR yang datang bisa ribuan orang, kan pengen mendapatkan mujizatnya. Sehingga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang berbondong-bondong datang itu karena mujizatnya, keajaibannya yang dicari. Saya sakit supaya saya sembuh, saya lemah supaya saya dikuatkan, saudara yang dikasih. Dan ini banyak terjadi, saudara. Kalau masa pemilihan atau pemilu, wah, orang berbondong-bondong minta dukungan doa. Betul gak, saudara? Wadah, saya mau nyalon ini, saya mau nyalon itu. Banyak yang datang berbondong-bondong. Doain saya, Pak, karena saya lagi nyalon ini, saya nyalon ini. Tetapi apakah mereka setelah jadi memang tetap datang lagi? Tidak, karena hanya mohon doanya saja, saudara. Ada orang yang sakit pengen sembuh, sehingga dia rajin datang. Setelah sembuh, sehat, hilang dia. Orang pengen saya diberkati, setelah diberkati luar biasa, hilang juga orang. Nah, ini ada orang, salah satu contoh yang dipanggil banyak, yang datang sedikit. Sehingga apa? Karena orang yang dibutuhkan, orang yang datang itu membutuhkan sesuatu dan sudah dijawab selesai, dia nggak datang lagi. Dan bila ada masalah, terjadi persungutan yang luar biasa. Mudah bersungut-sungut, gampang mundur, gampang kecewa, saudara, gampang kepahitan, gampang tersinggung, mutungan. Nah, ini yang terjadi, model yang seperti ini, saudara. Gampang kecewa sehingga gampang mundur. Kemudian, saudara, yang dipanggil dari sekian banyaknya orang, ada juga 70 orang, ya. Kalau 5.000 orang tadi tertulis di kitab Yohanan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 66. Saudara cukup baca senanti di rumah. Yohanan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 66. 66 ayat, karena kalau saya bacakan panjang, tapi kisahnya adalah tentang Yesua memberikan 5.000 orang makan. Nah, begitu panggilannya luar biasa. Kemudian terjadi pula yang dipanggil Yesua, ada 70 orang menjadi muridnya Yesua. 70 orang, saudara. Nggak tanggung-tanggung, nggak sedikit pemuritan. 70 itu juga sudah hebat. Kalau ada sekolah, entah penginjilan, sekolah Alkitab, punya 70 murid saja udah hebat, saudara. Sekali masuk 70 orang, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 20. Ini panjang juga, makanya saya hanya kisahkan saja. Di situ banyak sampai orang dikirim dua-dua, saudara. Mereka bangga sudah menjadi muridnya Yesua, tapi yang dibanggakan apa, saudara? Yaitu karunia dan mujizat. Karena saya bisa mengusir setan, aku bisa melakukan ini. Yang dibanggakan apa yang dia kerjakan, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak, banyak orang bangga karena karunia dan mujizat yang dibuat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah yang terjadi. Banyak yang dipanggil. Apakah 70 itu juga tetap terus eksis terus? Saudara, banyak hal yang terjadi karena dia hanya bangga apa yang dikerjakan. Begitu ini sudah tidak, wah, sudah mulai banyak yang datang. Ya tadi, gampang kecewa, gampang mundur. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak, ya, ada pula yang semakin dikerucutkan, pasukannya semakin dibuat khusus, dipanggilnya semakin dipilih lagi, disaring lagi. Dari sekian ribu orang menjadi puluhan orang, sekarang menjadi belasan orang, yaitu Talmid Yesua yang hanya 12 orang yang dipilih. Saudara yang dikasih oleh Bapak, yang di dalam Yohanan 6 ayat 67 sampai 69.
Yohanan 6 ayat yang ke-67 sampai 69. Coba perhatikan, saya bacakan. Ini 2 ayat, ya 3 ayat ya. Yohanan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-67. Perhatikan. Oleh sebab itu Yesua berkata kepada ke-12 talmid, tidak ingin pergi jugakah kamu? Nah, ternyata yang dari sekian banyak tadi banyak yang pergi, undur. Bukan orang pilihan lagi, hanya panggilan. Lalu Simon Kepa menjawab kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Engkau memiliki daftar kehidupan kekal. Dan kami telah percaya dan telah mengetahui bahwa engkau adalah Hamasyah ben Elohim Qayyim. Nah, ini hebat. Yang dipilih luar biasa dan dipanggil menjadi orang yang militan dari 12. Itu pun Yesua berkata, kamu gak pergi juga. Berapa banyak orang yang dipanggil, yaitu kecewa, akhirnya tidak seperti yang diharapkan. Makanya kalau ada orang dulu zaman saya belajar, ada 40-an orang yang ikut. Tetapi sampai hari ini saya nggak tahu apakah mereka tetap pelayanan atau tidak. Yang daftar sih banyak ratusan, tapi tetap hanya yang sampai selesai mereka berguguran di jalan, saudara. Sampai dulu dibuat 2 kelas. Tapi saat selesai hanya berapa orang yang selesai, saudara. Nah, inilah yang terjadi, berguguran. Mereka banyak. Pertama memang antusias luar biasa, saudara. Tapi apakah mereka pilihan? Atau hanya panggilan, saudara? Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, 12 murid ini militan luar biasa. Ini berarti dari sekian puluhan orang yang ditolak pun nggak pergi juga. Dia nggak pergi, saudara. 12 orang. Nah, kelompok ini memiliki hati yang siap diajar. Artinya dibentuk Tuhan itu mau menjadi karakter yang memang siap, saudara. Dan haus akan daftar Elohim, karena tahu bahwa engkau adalah daftar Elohim, putra Elohim yang hidup, ben Elohim Qayyim. Tetapi saudara, dari 12 pun berapa banyak yang gugur, saudara. Satu orang seperti Yehudas Iskariot, dia gugur, saudara. Tidak bertahan, bahkan meninggalkannya penuh dengan sangat hal yang mengecewakan, karena dia harus menjual gurunya sendiri, mengkhianati gurunya sendiri, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apakah betul dari 12 orang tadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, memiliki hati yang siap diajar dan haus akan kebenaran daftar Elohim? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 kelompok ini meminta pengertian daftar tentang Yesua. Artinya bener nggak, selalu minta tanda, bener nggak Tuhan saya seperti ini, saudara. Nah, sekarang orang pilihan yang benar-benar dipilih, saudara, bukan hanya panggilan tetapi dipilih, saudara. Perhatikan, yaitu kelompok murid Yesua yang sangat eksklusif, 3 orang. Kemanapun dia pergi, Yesua selalu ajak dia, yaitu Yohanan, Yakob, dan Kepa, saudara. Atau Kepa atau Simon Petrus, Yakub atau sering disebut Yakobus, dan Yohanan atau Yohanes, saudara. Ini selalu kemanapun Yesua pergi, selalu mengikutinya, saudara. Kemanapun, saudara. Ini mereka kelompok yang menurut saya sangat luar biasa, saudara. Menjadi murid yang bukan hanya dipanggil, tetapi benar-benar dipilih. Saat Yesua menyembuhkan, membangkitkan anak yang meninggal, yang lain disuruh keluar, jangan, nggak usah ikut, tetapi mereka ikut. Saat Yesua berdoa di bukit dan wajahnya penuh dengan kemuliaan, yang lain nggak ikut, tetapi 3 orang ini ikut. Saudara yang dikasih oleh Bapak, manapun dia mengikuti. Ini pun ujiannya begitu banyak. Orang panggil, dipilih itu ujiannya banyak, saudara. Orang yang dipilih oleh Bapak Yahweh itu luar biasa, saudara. Orang yang dipilih oleh Bapak Yahweh itu banyak sekali, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh ujiannya. Nah, ini masa penampian, di mana saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini, ya saudara, saat dipanggil, kita dipilih ini, masa penampian, tetap sungguh-sungguh apa tidak, tetap kita sungguh-sungguh apa tidak, saudara yang dikasih. Nah, kelompok ini paling sering diajak Yesua secara khusus, artinya secara pribadi. Yesua selalu ajak dia dengan luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
Bagaimana kita supaya bisa menjadi talmid Yeshua yang benar-benar dipanggil tetapi juga dipilih. Di menjelang akhir zaman ini penampilan yang luar biasa. Kita mau mengikuti yang mana, saudara? Marilah kita menjadi talmid Yeshua HaMashiach yang bukan hanya dipanggil tetapi kita juga dipilih. Mari kita menjadi talmid Yeshua yang bukan hanya dipanggil tetapi dipilih oleh Elohim. Amin. Karena sekali lagi kalau kita dipilih berarti anak nume yugadim. Kita itu sangat istimewa. Barang yang dipilih oleh orang yang beli, mesti nggak mungkin orang beli barang main comot, tidak. Tetapi dia akan pilih, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara perhatikan kalau ada orang istilahnya beli barang bekas. Orang yang beli barang bekas saja, ini besi, kardus segala macam. Coba yang nggak laku apa diambil? Ini sudah barang yang sudah bekas saja, pilih lagi, saudara. Apalagi sesuatu. Nah, kalau kita masuk pilihan yang dipilih oleh Bapak Yahweh, dipilih oleh Yeshua, berarti kita sangat istimewa di hadapannya. Amin. Dan yang saya selalu katakan bahwa yang istimewa itu nggak mungkin tempatnya biasa saja. Istimewa itu tempatnya pasti istimewa, saudara. Saya selalu ajarkan orang yang beli berlian itu nggak mungkin naruhnya di kamar mandi, naruhnya cuman di tempat rak sepatu, nggak ada. Mesti taruh di brankas, ditaruh tempat yang bagus, sekalipun barangnya kecil, saudara. Karena sangat istimewa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita istimewa, tempat kita pun pasti sangat istimewa di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Nggak ada tempat bagi kita yang tidak istimewa. Nah, marilah kita menjadi talmid Yeshua HaMashiach yang bukan hanya dipanggil. Semua orang udah banyak yang dipanggil, tetapi kita dipilih apa tidak? Nah, satu caranya bagaimana supaya kita dipilih oleh Yeshua HaMashiach, dipilih oleh Bapak. Yang pertama, milikilah hubungan yang khusus dan spesial dengan Abba Yahweh besim Yeshua HaMashiach. Harus memiliki hubungan yang khusus. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, ada seorang punya asisten rumah tangga. Nah, karena dia sangat istimewa, dekat dengan majikannya, makanya kemanapun majikannya pergi, dia pergi liburan ke luar negeri pun pasti dia diajak. Nah, oleh sebab itu buat miliki hubungan khusus kita dengan Bapak Yahweh. Amin. Dan itu miliki hubungan khusus tidak tergantung gembalanya, tidak tergantung orang tuanya, tidak tergantung istrinya atau suaminya atau anaknya, tetapi diri kita sendiri. Amin. Mau nggak saya memiliki hubungan yang khusus dengan Bapak Yahweh? Bisa nggak kita bangun pagi menyapa Bapak Yahweh, kita berdoa di bawah kaki Tuhan? Padahal lagi enak-enaknya tidur, nyaman, tapi harus bangun, kita harus berdoa. Waktunya kita ibadah, bisa nggak kita dengan sungguh-sungguh datang menyiapkan diri dengan baik, saudara? Artinya memiliki hubungan yang sangat khusus. Yang kedua, menjadikan Yeshua HaMashiach guru, teladan. Guru dan teladan kita, sehingga kita menjadi orang yang suka diajar, dididik oleh Tuhan Yeshua untuk menjadi pelaku daftar Elohim. Dulu waktu kita sekolah, saya yakin saudara pasti punya guru favorit, betul nggak? Punya guru yang disenangi. Wah, saya kalau pelajaran sejarah ini saya senang. Makanya semangatnya luar biasa kalau ikutin pelajaran sejarah. Tetapi kalau saudara mengikuti pelajaran yang saudara tidak sukai, apa yang saudara lakukan? Malas, ngantuk, mungkin bolos. Kalau nggak suka, saudara. Oleh sebab itu jadikan Yeshua HaMashiach itu guru kita, teladan kita, guru favorit kita. Sehingga kalau dia menjadi teladan buat kita, menjadi guru favorit kita, menjadi rabi favoritnya kita, saudara, kita akan siap dididik oleh Yeshua. Amin. Siap diajar, buat dikasih tugas apapun, diperintahkan apapun, kita akan ikutin. Supaya apa? Kita bisa menjadi pelaku daftar Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, jadikan itu guru. Saya dulu sering, saudara. Dulu waktu SMP saya suka dengan pelajaran dan gurunya bahasa daerah, bahasa Jawa. Wah, saya senang. Makanya nilai bahasa Jawa saya bagus. Nulis huruf Jawa itu rapi dan nilai saya sangat bagus. Sampai sekarang saya masih ingat cara menulis huruf Jawa. Saudara yang dikasih. Kenapa? Karena suka dulu, saudara. Kalau nggak suka, wah, apalagi harus hitung matematika, wah pusing, saudara. Lihat gurunya sudah matematika, gurunya galak, waduh, sudah, saudara. Kalau bisa nggak usah masuk. Setiap ada pelajaran matematika,
gurunya nggak masuk. Itu paling suka, saudara. Tapi tidak bisa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa, yang menjadikan Yesua guru kita dan teladan kita, menjadi guru favorit kita, maka kita akan mengikuti apa perintahnya Yesua. Amin. Sekalipun berat, kita harus memilih hal-hal yang kadang bertentangan dengan yang lain, tetapi itu harus kita lakukan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu siap sedia kapanpun, dimanapun, untuk melakukan kehendak Bapa Yahweh Elohim besim Yesua Mashiach dengan penuh kasih. Amin. Jadi dimanapun, itu bukti kalau kita meneladani guru kita Yesua. Saudara perhatikan, dimanapun Yesua selalu membuat banyak keajaiban, selalu dielu-elukan oleh orang, selalu dicari orang, karena berarti orang membutuhkan Yesua Mashiach. Kalau kita sering dicari, artinya berarti orang butuh kita. Artinya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Coba perhatikan, Yesua pergi kemana dicari, sampai si Sakai atau Sakius pun lari. Ini pejabat. Biasanya orang yang kaya seperti Sakai atau siapapun nggak perlu dia harus cari siapa Yesua. Dia cukup bilang, panggil dong Yesua ke sini, saya mau jamu makan nih. Orang datang. Coba kalau ada pengusaha, banyak orang-orang yang merasa saya dipanggil aja lah datang. Saudara yang dikasih oleh. Tetapi tidak bagi Yesua. Sakai yang harus lari, dia berusaha mengejar siapa itu Yesua. Karena tubuhnya yang pendek, dia harus cari, lihat siapa Yesua. Sekali lagi, orang yang memang mengasihi Tuhan Yesua Mashiach, Yesua tahu hatinya. Amin. Makanya begitu Sakai itu berusaha mencari Yesua dan lari dengan dibelak-belain luar biasa sampai manjat pohon. Coba kalau seandainya itu terjadi sekarang, kan nggak perlu Sakai lari-lari, saudara. Cukup dia bilang panggil, entah pengawalnya, entah anak buahnya, panggil Yesua suruh ke sini. Bisa aja seperti itu. Dan berapa banyak orang yang melakukan itu, saudara. Cukup seperti itu pasti akan datang. Tolong dong Pak, gembala itu suruh ke sini, saya berdoa, saya pengen, saya sakit nih, saya kalau enggak saya pengen makan bareng, suruh mampir, masih datang, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tetapi Sakai tidak, dia benar-benar berusaha pengen melihat Yesua itu seperti apa. Dan orang yang memang merindukan Tuhan, Tuhan tahu hatinya. Makanya Yesua ngomong apa? Sakai, aku main ke rumahmu, aku mau mampir ke rumahmu. Amin. Aku mau datang atau mau singgah ke rumahmu. Artinya Tuhan tahu hati kita kesungguhan. Yang bisa melihat hati kita, ya hanya Tuhan. Kita sungguh-sungguh apa tidak. Berapa banyak orang yang datang seperti tadi, 5.000 orang, 70 orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang di seluruh dunia, miliaran orang dipanggil semua oleh Tuhan. Tetapi apakah mereka termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan? Nah, saudara yang dikasih, itu kembali kepada diri kita. Oleh sebab itu yang ketiga, selalu siap sedia kapanpun, dimanapun melakukan kehendaknya. Kalau murid yang lulus atas ujian gurunya, atas pelajaran gurunya, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Yesua penuh dengan kasih. Jadi yang menjadi musuh Yesua itu selalu yang berseberangan dengan Yesua. Betul gak? Yang selalu nyari kesalahannya Yesua. Kita tidak perlu mencari kesalahannya orang lain. Cukup kita melakukan dafar Elohim yang harus kita kerjakan apa. Dan itu untuk pilihan kita. Yang terakhir, saudara, ayatnya Yohanan 13 ayat 35 dikatakan demikian. Basut Yehudakol setalmit atem imtih ye ahava beinechem. Artinya dalam hal ini inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi orang akan tahu kita ini muridnya Yesua, kita ini umatnya Yesua, kita ini pilihannya Yesua. Dari mana? Yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Makanya kenapa cirinya ajaran Yesua adalah kasih. Bagaimana orang lain mau tahu? Nah, yang repot lagi kalau justru malah jadi sandungan. Lo katanya muridnya Yesua, kok sukanya mencela? Katanya muridnya Yesua, kok seperti orang Farisi yang suka nyari kesalahannya orang lain. Kita tidak perlu nyari kesalahannya orang lain, tetapi kita lakukan kebenaran dafar Elohim. Kalau kita sudah sampaikan dan orang itu tidak terima, ya sudah, nggak perlu dipaksa. Tugas kita hanya menyampaikan. Amin, saudara. Tugas kita ini memberitakan, saudara yang dikasih. Lihat, dalam hal ini semua orang akan tahu kamu. Dalam semuanya ini semua orang akan tahu kita, siapa kita ini. Ya, dikatakan bahwa kamu adalah muridku, karena kita ini muridnya Yesua. Berarti kalau kita murid Yesua, gurunya kita, amin.
Guru teladan kita, guru favorit, yaitu jika kamu mempunyai kasih seorang yang lain, bisa nggak kita melakukan kasih? Bukti saya mengasihi kamu, saya memberitakan kebenaran supaya kamu tidak terjerumus. Saya memberi bukti kasih saya sampaikan, tapi semua kembali kepada diri kamu. Seperti itu. Nah, bentuk kasih itu banyak, bisa praktekkan. Makanya sampai Yesus katakan, guru kapan kami, Tuhan kapan kami berjumpa dengan engkau saat ada orang tidak pakai pakaian engkau memberikan jubahmu. Amin. Bisa nggak kita penuh dengan kasih? Saat orang kelaparan engkau memberi makan, bisa nggak kita melakukan kayak gitu? Kalau orang dunia saja bisa lakukan, kenapa kita tidak? Harusnya kita jauh melebihi mereka. Amin. Karena kita punya Tuhan dan punya segalanya. Jangan malah itu Tuhan itu bukan urusan saya. Dan itu bukan kewajiban saya. Kita punya tugas untuk saling mendoakan. Tadi saya sharing sama orang, saudara. Saya sharing, telepon lama sama saya, sharing. Karena kedua orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Kemudian saya bilang, Dek, tak kasih caranya gini. Orang tuamu sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana kamu bisa meneruskan apa yang sudah dirintis oleh orang tuamu? Ya ini om, saya masih bingung gini. Udah kapan-kapan saya tak main ke Kopeng. Nah kamu harus cari saran, nanti saya bantu. Sekalipun sekarang papamu sudah dipanggil oleh Bapak Yahweh, tapi aku tetap doain kamu. Karena kamu anaknya. Setiap pagi saya berdoa buat kalian. Saya berdoa buat siapapun yang orang saya kenal. Saya doakan mereka setiap pagi dan saya selalu sebut namanya. Sampai orang yang belum hafal, ya hafal. Siapapun saya sampai hafal saya doakan. Dan itu menjadi satu hal karena kita harus benar-benar dekat sama Tuhan. Situasi kayak gini ini masa penantian. Masa-masa dimana kita harus pilih. Kadang orang yang kelihatannya hebat luar biasa, belum tentu hebat. Tapi kadang orang yang dianggapnya tidak hebat, wah kamu siapa, gini aja nggak berani segala macam. Tapi dia punya pendirian yang jauh lebih teguh. Amin. Kadang kita tidak dianggap, saudara. Coba bayangkan Kepa saja yang tadinya bilang engkau adalah Ben Elohim Kaim, tetapi saat melihat penganiayaan dia juga takut lari. Betul nggak? Aku nggak kenal dia, saudara. Tetapi dia cepat balik. Berbeda dengan si siapa? Yudas, saudara. Yehuda Iskariot diam-diam saja. Saudara sudah diingatkan bahwa kamu nanti mengkhianati aku. Apakah aku ini Tuhan? Apakah aku ini guru? Padahal sudah diingatkan. Itu aja nggak peka, saudara. Kadang kita dikecilkan orang. Wah kamu nggak berani sih, kamu begini, kamu begini. Yang menentukan itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Amin. Karena kita ini bertanggung jawab sama Bapak Yahweh. Amin. Bertanggung jawab sama Yesus. Oleh sebab itu jadilah orang pilihan Tuhan. Amin. Yang siap menjadi mempelai Masiah, yang siap dijemput. Sukses besar buat kita. Apa Yahweh bersama Yesus Masiah memberkati kita ke keluarga kita masing-masing.